Ya, sepertinya masih berkutat dengan seputar tarif dan lagi-lagi Trump masih tetap menjadi poin utama yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Serasa-rasanya ini persis dengan apa yang kita bahas dari sejak hari Senin ya. Bahwasanya sepanjang minggu ini mau tidak mau semua akan tertuju pada tarif dan semua akan tertuju juga pada apa yang akan diucapkan oleh Donald Trump. Kira-kira dampak berikutnya akan seperti apa? Ini dia ulasannya. So, Trump Factor, ada beberapa poin yang disampaikan saat ini. Yang pertama, kalau lihat dari sisi geopolitik, dia mengatakan dia tidak senang dengan Putin. Ini kaitannya dengan perkembangan terbaru hubungan Rusia dengan Ukraina, yang sepertinya masih tetap stuck ya, deadlock. Sampai sekarang tidak ditemukan kata kesepakatan ataupun bahkan gencatan senjata. Setiap mau bertemu, setiap akan ada terjadi pertemuan, setiap berniat untuk dipertemukan kembali, ternyata ujung-ujungnya adalah saling serang. Baik itu Rusia terhadap Ukraina ataupun Ukraina terhadap Rusia. Jadi sepertinya ini yang membuat kesal Donald Trump. Dan bahkan dalam waktu dekat mungkin dia berpikir untuk mengenakan tarif kepada Rusia. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan mempan atau tidak, atau lebih tepatnya mungkin menekan kepada Rusia atau tidak. Yang jelas untuk saat ini kelihatannya masih kecenderungannya dari sisi geopolitik masih tetap ada ketidakpastian, terutama Rusia Ukraina. Kemudian yang kedua, mengklaim terkait dengan hubungan baik dengan Xi Jinping. Ya, rasa-rasanya sih ini mungkin dia bolehlah untuk mengklaim hal tersebut, karena dalam 2 bulan terakhir kita sudah lihat agak relatif reda hubungan antara China dengan Amerika. Itu berkat dengan pertemuan yang sempat terjadi di 2 bulan terakhir. Jadi kalau kita lihat sepertinya dampak dari tarif baru harusnya tidak akan mengganggu ya, kecuali satu hal teman-teman. Karena di sini juga dia mengatakan terkait dengan tarif yang akan diberlakukan, yaitu terkait dengan tarif tambahan untuk menghukum negara-negara yang mungkin kita kategorikan membangkang, dan itu masuk di dalam anggota BRICS. Salah satunya tentunya ada Cina. Jadi yang saya khawatirkan ke depan adalah apakah ini akan mengganggu atau bahkan memperkeruh suasana yang sudah terbina seperti demikian, atau justru akan diabaikan. Yang jelas China sudah mengutuk terkait dengan apa yang dilakukan oleh Trump terhadap negara-negara BRICS. Jadi semoga saja itu tidak didengar oleh Donald Trump ya. Tapi kalaupun misalkan iya, maka kita patut curiga dengan apa yang akan terjadi pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu Amerika dengan China. Kalau tidak terganggu berarti kita aman, tapi kalau itu sampai mengganggu dan akhirnya Trump mencari cara untuk menuduh kembali bahwa China melanggar apapun bentuknya, mungkin itu akan mengalami eskalasi dari kekhawatiran tarif. Nah, kemudian terkait dengan tarif sendiri, semua tetap dilakukan 1 Agustus dan tidak akan ada perpanjangan di luar itu, teman-teman. Jadi saya rasa ini balik lagi dengan posisi awal ya. Walaupun terjadi extension ke 1 Agustus, itu bukan berarti delay ataupun penundaan, melainkan dia memberikan kesempatan untuk negara-negara lain, at least dari sejak diberlakukannya 9 Juli sampai ke tanggal 1 Agustus, dia beri jeda untuk negosiasi tambahan, termasuk salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah Jepang. Ya, kondisinya masih tetap mungkin bisa dikategorikan ada sedikit harapan untuk Jepang, tapi di sisi lain agak diragukan kalau itu bisa exemption ataupun bahkan diturunkan. Nah, tapi kita tinggal tunggu aja, mungkin akan ada kejutan. Kemudian terkait dengan Uni Eropa, menurut Trump ya menilai bahwa Uni Eropa kelihatannya sudah baik dan memperlakukan Amerika secara baik, sehingga dalam 2 hari ke depan ditargetkan akan memberikan surat kesepakatan tarif. Ya, untuk sejauh ini sih rumornya hanya 10% ya, tapi mungkin akan ada kejutan, either itu 15 ataupun 20%. Tapi yang jelas kalau itu 10%, berarti harusnya kita akan lihat mungkin kita potensikan ada kemungkinan dari euro akan sedikit mengalami rebound. Persis dengan apa yang terjadi waktu hari Senin kemarin. Tapi kita belum tahu ya, 2 hari ke depan artinya antara hari ini atau malam nanti, lebih tepatnya di jam 23.00 atau mungkin besok. Nah, kemudian terkait dengan surat tarif yang diberlakukan atau yang dikirimkan kepada negara-negara mitra dagang itu adalah murni yang ditawarkan oleh Donald Trump. Jadi bukan kesepakatan 2 pihak. Ya, secara keseluruhan harusnya ini dianggapnya bukan kesepakatan ya, lebih kepada penekanan. Ya, tapi apapun itu adalah bahasanya Trump. Jadi kita lihat di sini penekanannya adalah bahwa Trump ingin sesuatu dan Trump harus mendapatkan itu. Kemudian terkait dengan Powell, lagi-lagi ini langsung mengkritik terkait dengan Powell harus segera mengundurkan diri. Ya, kita tahu bahwa deadline ataupun periode jabatannya itu akan berakhir di bulan Mei 2026. Rumor terakhir kita dapatkan bahwa kemungkinan akan ada pengganti di bulan mungkin September atau bahkan yang paling jauh adalah di Januari. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitungan, maka kemungkinan yang paling rasional adalah
menunggu sampai bulan September. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Scott Bessent, bahwa dia sangat yakin bahwa Fed dalam hal ini Powell kemungkinan akan bertindak atau menurunkan suku bunga di bulan September. Ya, resikonya atau konsekuensinya kalau tidak sampai September tidak melakukan penurunan suku bunga, ya mungkin Trump akan bertindak. Jadi poin utamanya adalah ketidakpastian dari sisi bank sentral pun masih tetap membayangi juga, selain tentunya ketidakpastian dari sisi tarif. Kemudian terkait dengan harga-harga, ya dia mengklaim bahwa ini sudah mengalami penurunan. Nah, harga-harga turun, inflasinya turun, harga bensin lebih rendah. Itulah sebabnya kenapa dia selalu menekan kepada Powell dan kawan-kawan harusnya sudah bertindak untuk turunkan suku bunga. Jadi calon penggantinya nanti diharapkan itu segera menurunkan suku bunga. Supaya apa? Supaya rencana dia berjalan sempurna, yang kurang lebih kita lihat dari kemarin RUU yang sudah diresmikan, disahkan, yaitu Undang-Undang Pajak dan Pengeluaran. Kemudian kalau itu disertakan dengan penurunan suku bunga, katanya itu akan menghasilkan beban defisit yang berkurang. Jadi setidaknya itu akan sangat mempengaruhi kepada ekonomi mereka. Ya, tapi hitung-hitungan mereka mungkin berbeda dengan pengamatan yang lain, jadi kita perlu juga meninjau dari sisi lain. Kemudian terkait dengan, nanti malam itu akan dirilis kembali untuk 7 negara ataupun lebih, sehingga proyeksinya menurut saya ini kemungkinan akan refleksi kepada hari Senin kemarin. Kalau Anda ingat di hari Senin kita dapatkan pembukaan emas turun, kemudian juga saham mengalami rebound atau mungkin semacam merangkak ke atas, tapi kemudian terbatas. Kemudian di malam harinya pembalikan. Jadi kemungkinan kita akan lihat itu atau respon itu di malam hari, kalau ternyata ada kejutan lagi. Nah, secara umum kalau kita lihat dari respon-respon yang terjadi, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Trump, maka seharusnya ini sih kemungkinan kita tidak akan dapatkan kejutan yang terlalu lebar ya. Karena Trump sendiri menilai bahwa tarif yang disepakati ataupun dipaksakan untuk disepakati itu relatif lebih kecil daripada yang diumumkan waktu resiprokal 2 April yang lalu. Nah, satu sisi dari posisi perkiraan-perkiraan ataupun proyeksi bank, ada yang menarik di sini terkait dengan pernyataan dari Deutsche Bank dan juga UBS. Oke, kita lihat dari Deutsche Bank mengatakan tarif rata-rata kemungkinan akan mengalami kenaikan dan perkiraan mereka adalah naik dari 17% minggu lalu menjadi 18,7% atau mendekati 20%. Sebaliknya, UBS justru melihatnya adalah kenaikan berpotensi dari 16% menjadi sekitar 21% atau 22%. Nah, jadi yang saya pikirkan di sini adalah tarif rata-rata yang dimaksud oleh mereka ini kemungkinan akan menjadi acuan bagi para pelaku pasar termasuk juga bank sentral. Kalau Anda ingat 3 minggu lalu Christopher Waller dari Fed mengatakan bahwa kalau hanya kenaikan rata-rata tarif itu adalah 10%, maka itu tidak akan berdampak secara signifikan kepada inflasi sehingga akhirnya dia mendukung untuk penurunan suku bunga lebih cepat. Jadi kalau berkaca seperti itu, sebetulnya dengan angka baik itu menurut versi Deutsche Bank ataupun versi UBS 18% ataupun 20%-an, setidaknya kita ingin pastikan bahwa ini tidak lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan tarif resiprokal 2 April yang lalu. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, harusnya market sepertinya sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Bahkan ada argumen bahwa kemungkinan yang terburuk itu adalah kalau terjadi ketegangan kembali antara Amerika dengan China. Jika ternyata tidak terdapat hal tersebut, maka seharusnya segala sesuatu yang terjadi pada market sampai detik ini itulah kemungkinan hanya noise. Jadi kalau misalkan disimpulkan teman-teman, posisinya kita mungkin sedang melihat goncangan ataupun volatility yang sekedar bersifat sementara atau terbatas. Kecuali yang tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata tarif yang dikenakan atau tarif hukuman untuk negara-negara BRICS itu menyinggung Cina, kemudian akhirnya terjadilah ketegangan kembali antara Amerika dengan Cina, maka itu yang harusnya menjadi titik kekhawatiran. Selama itu tidak terjadi, maka kita anggap makroekonominya atau outlook makroekonominya itu tidak berubah secara total. Jadi apakah akan terjadi penurunan suku bunga? Saya rasa itu masih akan tetap terjadi. Nah, Deutsche Bank mengingatkan terkait dengan tarif ini, kalau misalkan ternyata angkanya ini masih tetap lebih rendah dibandingkan waktu tarif resiprokal 2 April. Jadi catatannya itu teman-teman. Ditambahkan UBS mengatakan bahwa pasar ekuitas emerging market seperti China dan juga Indonesia termasuk salah satunya itu dikatakan bahwa mereka sepertinya meremehkan dampak dari tarif tersebut. Nah, kalau begini sepertinya ini akan memberikan warning untuk kita termasuk untuk pasar ekuitas China ataupun bahkan Hang Seng yang kita akan lihat di situ.
Posisinya dari sejak kemarin dia mengalami kenaikan, tapi kemudian stuck, turun lagi, tapi kemudian tertahan lagi. Dan saat ini bertahan di level 23.800, naiknya cuma sampai 24.080, tapi kemudian turun lagi ke 23.800. Nah, jadi dalam waktu dekat, tolong perhatikan perkembangan terbaru terkait dengan bridge, terutama apakah tarif bridge itu akan menyinggung kepada China apa tidak, dan respon ataupun reaksi China akan seperti apa. Kalau ternyata reaksinya keras dan termasuk juga akan membuat situasi hubungan dagang antara Amerika dan Cina yang sudah disepakati kemarin lalu kemudian buyar, maka kita harus berwaspada. Kemungkinan itu semua akan memberatkan kepada pasar saham. Nah, sementara itu calon dari posisi ketua Fed. Sepertinya duo Kevin akan bersaing ketat. Kali ini ada Kevin Walsh dan juga Kevin Hassett. Kevin Walsh adalah mantan gubernur Fed periode yang lalu, kurang lebih di era 2000-an, dan masih cukup dekat ya. Saya rasa ini juga harusnya figur yang bisa diperhitungkan oleh market, karena artinya yang dipercaya adalah figur yang pernah berkuasa ataupun yang pernah menjabat di dalam kegubernuran ataupun Dewan Komite Fed. Nah, di sisi lain ada Kevin Hassett. Ini adalah figur yang bisa dibilang sekarang ini atau saat ini sedang dekat dengan Trump di Gedung Putih sebagai penasehat ekonomi. Salah satu penasehat ekonomi yang cukup dekat dan bisa diperhitungkan. Sepertinya juga kalaupun kita artikan bahwa keduanya apakah akan melakukan penurunan suku bunga, jelas target mereka adalah menurunkan suku bunga supaya sang presiden senang. Tentunya dengan hal tersebut berarti Kevin Hassett lah yang paling memungkinkan untuk menjadi figur yang katakanlah mungkin tepat untuk menjadi pengganti ketua Fed Jerome Powell. Ya, kita tinggal tunggu apakah September atau Januari atau mungkin di tengah jalan kita akan lihat tiba-tiba ada terjadi pemecatan. Kalaupun itu terjadi berarti melanggar hukum menurut hukum yang ada di Amerika sana. Tapi kalau misalkan itu terjadi artinya dalam 2 atau 3 bulan ke depan kita masih tetap dibayangi dengan kemungkinan ketidakpastian tarif, ketidakpastian juga ekonomi, dan juga ketidakpastian dari sisi bank sentralnya sendiri. Nah, terkait dengan tarif yang lain juga menyinggung terkait dengan tarif tembaga yang kemungkinan akan naik menjadi 50% dan itu berlaku 30 hari ke depan. Kemudian juga dari produsen mobil Nissan. Nampaknya gara-gara tarif ini juga terpaksa mereka harus menunda produksi untuk 3 jenis mobil yang harusnya beredar untuk Kanada ataupun pasar Amerika. Jadi kita lihat di sini ada penundaan gara-gara tarif, lagi-lagi gara-gara tarif. Ya, kita akan melihat perkembangan lebih lanjut, tapi yang jelas ini dampaknya adalah kepada Nikkei, indeks saham Nikkei yang paling berasa karena tadi pagi pun langsung mulai penurunan. Nah, apakah itu akan berlanjut atau tidak tergantung nanti malam. Ini adalah proyeksi dari Bank of America, teman-teman. Hal yang menarik di sini dia menyinggung terkait dengan mana yang lebih bagus atau yang lebih kuat sebagai safe haven antara Swiss franc dan juga Japanese yen. Ternyata menurut proyeksi Bank of America, mereka melihat justru saat ini kelihatannya hegemoni ataupun citra dari Japanese yen untuk berperan ataupun berpihak sebagai safe haven itu kelihatannya sudah mulai memudar. Hal ini tidak menguntungkan, apalagi kalau misalkan dengan kondisi tarif dan juga termasuk tarif untuk Jepang juga terancam, sehingga akhirnya Bank of Japan itu akhirnya menunda kenaikan suku bunga. Jadi proyeksi untuk kenaikan suku bunga tertunda, otomatis nasib dari Japanese yen sebagai safe haven pun berkurang. Nah, berbeda cerita dengan Swiss franc. Walaupun Swiss franc dengan kata lain menggunakan atau kembali menggunakan kebijakan suku bunga nol, tapi ternyata market masih melihat itu adalah sebagai yang potensial. Dan selain Swiss franc, tentunya emas yang juga bertindak sebagai safe haven di tengah ketidakpastian dan juga goyangan dari sisi geopolitik dan juga termasuk masalah risiko dari fiskal global. So, kira-kira menurut Anda apakah emas ini adalah kesempatan untuk beli? Ya, seharusnya kalau misalkan seperti yang kita pernah bahas bahwa penurunan di bulan Juli kemungkinan itulah kesempatan untuk kita mulai mengincar buy, terutama kalau Anda yakin bahwa 2024 akan terulang, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga, dan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus itu akan menjadi refleksi ataupun intonasi dari Powell yang berubah ke sikap dovish. Kemudian untuk ekonomi kalender malam nanti kita cuma lihat ada crude oil inventory di sini. Saya rasa mungkin kali ini kita akan lihat apakah data itu akan menunjang untuk penurunan atau tidak. Untuk sementara waktu, bagi saya crude oil masih tetap di sisi resisten, tapi bukan berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Karena kalau misalkan mengingat dengan ketidakpastian tarif, harusnya itu akan mengganggu pada tingkat permintaan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah itu akan melemahkan permintaan dan menekan harga minyak. Apalagi
kesepakatan OPEC adalah memompa lebih banyak dan kita sudah lihat itu akan berlanjut sampai Oktober. Nah, di sisi lain tadi pagi data CPI dari China juga relatif mix ya. CPI-nya bagus tapi PPI-nya jelek. Jadi saya rasa itulah yang membuat kenapa Hang Seng sampai detik ini range-nya relatif sideways.